Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para guru, para alim ulama, para tokoh dan sesepuh di kampung apa namanya ini, Pak? Balilas. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang kesekian di bulan Ramadan, hari ketiga kalau saya tidak salah, dan Allah mudahkan semua urusan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf lahir batin karena kondisi saya lagi kurang fit. Sudah 2 bulan ini saya terus muter kemana-mana. Ada program wakaf Quran, kemudian ada roadshow dakwah, dan sekarang bersama teman-teman La Tahzan untuk menggalang donasi yang diperuntukkan bagi para dai dan daiyah yang sedang berdakwah ke pelosok-pelosok, bahkan sampai ke negara Palestina. Jadi mohon maaf kalau situasi badan saya kurang fit dan kurang maksimal. Semalam saya sempat ke UGD ya, cek keadaan. Alhamdulillah cuma kecapean aja. Udah tahu capek, itu susternya pada numpang foto lagi, Pak. Aduh, ditambah capek. Ya tapi alhamdulillah dinikmatin insya Allah. Baik, hadirin jamaah masjid apa namanya, Pak? Al-Ikhlas. Banyak di sini Al-Ikhlas ya. Manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, walaupun sementara, tapi Allah memberikan kesempatan, lahan, ladang untuk kita mengumpulkan amal jariah dan investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Bumi ini, tempat yang kita hidup di atasnya, kita menyebutnya dengan dunia. D-U-N-I-A. Dunia ini aslinya bahasa Arab, ad-dunya. Ad-dunya artinya apa? Ad-dunya itu artinya sebentar, sesaat, tidak ada yang lama. Semua yang ada di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat seorang musafir yang tiba-tiba dia beristirahat di bawah pohon yang rindang. Dia meminum bekal dan memakan semua perbekalannya yang dia bawa. Dia tidur sesaat, dia mengumpulkan tenaga, dia mengumpulkan energi, kemudian dia berjalan lagi untuk perjalanan yang lebih panjang. Seperti itulah dunia. Seperti orang yang sedang istirahat sejenak di bawah pohon yang rindang. Maka saya ingin membahas di kesempatan yang mulia ini, bagaimana sih perjalanan manusia itu sebenarnya. Dunia ini bukan yang pertama, Pak. Pada awalnya kita hidup di alam ruh. Kapan, di mana, bersama siapa, wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah yang tahu. Alam ruh. Kita belum dikasih fisik, belum ada badan, belum dikasih tubuh, baru ruhnya saja. Dari alam ruh, Allah mentransfer ruh kita ke dalam janin yang dikandung oleh ibu kita,
itu terhitung dari bulan keempat. Bulan keberapa Pak? Keempat. Semua ulama fikih sepakat kalau ada ibu-ibu hamil, kehamilannya masuk bulan keempat, maka wajib bagi si janin itu zakat fitrah, karena ruhnya sudah ditiupkan. Maka alam yang kedua adalah alam rahim ibu. Alam rahim ibu ini kita di sana ada yang 8 bulan Pak, ada. Rata-rata berapa bulan Bu? 9. Di kampung saya ada 2 tahun setengah Pak. Subhanallah, 2 tahun setengah. Itu pas dilahirin bayinya udah jenggotan Pak. Kelamaan ngetem di dalam kali ya. 9 bulan. Inilah alam yang kedua, alam rahim ibu. Maka baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, surga itu ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. 9 bulan kita dibawa kemana-mana. Berat, wahnan ala wahnin. Kita ditenteng. Itulah perjuangan seorang ibu. Maka jangan main-main kita dengan perjuangan seorang ibu. Karena bagaimanapun ibu adalah alam yang kedua bagi setiap kita. Melalui proses persalinan 9 bulan kita dikandung, taruhannya adalah hidup dan mati. Ibu kita kalau tidak hidup, dia mati. Kalau tidak mati, dia hidup, alhamdulillah. Maka lahirlah kita, dan dilahirkan kita ke alam yang ketiga, alam yang kita hidup sekarang di atasnya, yang disebut dengan alam dunia. Ini baru alam yang ketiga. Di alam yang ketiga ini Allah memberikan umur yang saling berbeda. Tidak ada yang sama Pak. Ada yang baru lahir meninggal, ada. Ada yang beranjak dewasa ajalnya sampai, ada. Ada yang ketika baru menikah pun ada. Ada yang sudah tua renta baru balik kembali kepada Allah pun ada. Intinya semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan kembali kepada Allah. Dari alam dunia kita akan masuk ke alam yang berikutnya, yaitu alam barzah. Barzah itu artinya pemisah. Maka siapapun yang masuk ke alam ini, mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan terpisah dari apapun dan siapapun yang dia cintai. Itulah kenapa disebut dengan alam barzah. Sebelum masuk ke alam barzah, di hadapan kita ada satu proses yang pasti akan kita alami, yaitu proses sakaratul maut. Sakaratul maut ini sebuah proses yang pasti. Siapapun pasti akan menghadapi ini, sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, Allah memberikan 2 pintu yang bisa kita pilih. Pintu sebelah kanan kita bernama husnul khatimah. Pintu sebelah kiri kita bernama su'ul khatimah. Orang yang meninggal dalam keadaan baik, sedang sholat, sedang baca Quran, sedang khutbah, ceramah, mengaji, dia masuk dari pintu husnul khatimah. Orang yang meninggal dalam keadaan berdosa, mabok, zina, judi, korupsi, nepotisme, dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka masuklah dia dari pintu su'ul khatimah. Orang yang masuk dari husnul khatimah, selanjutnya dia akan terus menjalani perjalanan sampai ke akhirat dengan terang benderang. Perjalanannya penuh dengan keberkahan dan kemuliaan dari Allah. Tapi mereka yang masuk dari pintu su'ul khatimah, maka azab kubur, perjalanan yang begitu gelap, terus akan dia hadapi sampai ke akhiratnya nanti. Permasalahannya satu, suatu saat kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang mana? Itu ada orang yang meninggal di atas
Honda. Sini motor bilangnya Honda ya Pak? Honda. Padahal mereknya Kawasaki. Dibilangnya Honda. Ada yang meninggal di atas Honda, ada. Ada yang meninggal di atas kereta, ada. Ada yang meninggal di atas pesawat, ada. Tidak pernah ada yang tahu. Permasalahannya satu, suatu saat kita kembali kepada Allah, kita meninggal dalam keadaan apa? Makanya ada doanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Apa sudah selesai Ustadz dari alam barzah? Belum. Dari alam barzah kita masuk ke alam yang berikutnya, yaitu alam mahsyar, alam hitung-hitungan Allah. Siapa manusia yang bisa kabur dari pengadilan dunia tapi tidak dengan pengadilan mahsyar? Karena Allah yang akan mengadili langsung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Abang yang dulu pernah nyolong sendal misalnya, nggak ketahuan Pak Ustadz, aman. Kenapa colong sendal? Karena saya ngedengerin khotib waktu khutbah. Kok khotib? Emang bilang apa khotib? Khotib Jumat bilang, bapak-bapak sidang Jumat yang berbahagia, dalam hidup ini kita buang yang jelek-jelek, kita ambil yang bagus-bagus. Pulang khutbah Jumat, saya buang sendal saya yang jelek Ustadz, saya ambil sendal orang yang bagus. Ini salah interpretasi. Kita bisa kabur di dunia, tapi tidak dengan pengadilan di akhirat nanti. Apa sudah selesai dari alam mahsyar? Belum. Karena dari alam mahsyar kita akan dioper oleh Allah ke alam yang berikutnya, alam yang paling terakhir yang disebut dengan alam akhirat. Alam paling akhir. Jadi perjalanan kita masih panjang, Pak. Ini sekarang di dunia, belum alam barzah, belum alam mahsyar, belum lagi nanti alam akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dulu ada cerita, Pak, seorang penjahat, dia sudah membunuh 99 orang. Mungkin Bapak pernah dengar kisah ini, saya ulangi lagi. Dia pernah membunuh 99 orang. Dia mau taubat, dia mau hijrah, dia ingin membenahi dirinya menjadi manusia lebih baik lagi. Dia lewat depan Masjid Al-Ikhlas sini ceritanya. Dia cari ustadz karena dia mau konsultasi dan bertanya. Dia masuk, assalamualaikum ustadz, kata si ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa bang? Gini pak ustadz, kita ini sebagai hamba Allah, kalau punya dosa diampuni tidak? Diampuni selama dosanya itu tidak menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena musyrik itu adalah dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah. Apa kamu musyrik? Tidak Ustaz. Kamu ingin bertobat? Iya Ustaz. Sungguh-sungguh? Iya Ustaz. Emang ngomong-ngomong apa sih kamu dosanya? Apa kata Ustaz tersebut? Wahai saudaraku, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Tapi baginda Rasulullah SAW beliau berpesan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah berbuat salah, tapi sebaik-baiknya yang pernah berbuat salah adalah dia yang mau minta maaf kepada Allah. Lalu bingung Ustadz ini kamu berasal dari kampung yang suasananya tidak baik untuk memperbaiki iman. Kamu hijrah saja ke kampung sebelah yang semua masyarakatnya adalah masyarakat penuh kebaikan. Siap Ustaz. Dia berangkat ke kampung yang lebih baik, dia tinggalkan kampung awalnya. Tiba-tiba di jalan dia meninggal dunia. Selesai. Ini malaikat rahmat sama malaikat azab berebut. Kata malaikat azab, wah ini mangsa saya ini, biar saya yang cabut, saya yang betot aja, karena sudah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, jangan, ini tugas saya, karena dia sudah bertobat. Oh ini malaikat pak, debat. Lalu Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril,
ditengahi kedua malaikat itu yang sedang berdebat. Apa kata Jibril? Wahai malaikat azab, wahai malaikat rahmat, hitung ke tempat yang mana lebih dekat langkah orang tersebut. Apakah lebih dekat dari dia berasal yang penuh dengan maksiat? Tapi kalau urusan ngebahagiain orang lain, mintanya yang paling kecil. Itulah kita. Padahal di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah untuk membahagiakan orang lain dengan sedekah kita. Kita biasa bayar parkir di Indomaret berapa, Pak? Kalau Honda sama Auto berapa bayarnya? Di Indomaret 2.000. Pernah nggak kita ngelebihin, Pak? 20.000 lah kira-kira. Pernah, Ustaz? Setahun sekali, Ustaz. Kalau kita melebihkan, biasa ngasih 2.000, kita kasih 20.000, sisanya 18.000. Betul nggak, Pak? Yang 18.000 itu mungkin uang menurut kita itu uang yang kecil, tidak seberapa. Tapi menurut tukang parkir 18.000 itu adalah sesuatu yang berharga. Karena saking berharga, ketika kita berikan 18.000 kembalian dari 20.000, hatinya bahagia. Dan orang yang paling gampang berdoa adalah orang yang hatinya dibahagiakan. Tiba-tiba dia berdoa, ya Allah, terima kasih Pak, saya biasa terima 2.000, ini 20, ada lebihan 18.000. Kebetulan saya mau nambahin beli obat generik buat istri saya. Istri saya sudah sakit 1 bulan belum sembuh-sembuh. Dan ternyata tukang parkir itu tahajudnya lebih rajin dari kita, sedekahnya lebih ikhlas dari kita, puasa sunnahnya tidak pernah putus, infak walaupun dia hanya tukang parkir tapi dia berusaha membantu siapapun seadanya. Dan ternyata dia adalah salah satu hamba pilihan Allah yang doanya diterima oleh Allah. 18.000 diterima sama orang itu, dia berdoa, mudah-mudahan Bapak diselamatkan, disehatkan, dimudahkan urusannya, kemudian dibimbing oleh Allah sampai ke surganya nanti. Subhanallah, ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Bapak pulang naik oto, di lampu merah itu ada beberapa kecelakaan. Bapak berhenti di lampu merah, ada oto yang remnya blong. Itu semua Honda yang ada di hadapannya selesai, banyak yang ketabrak, tapi nggak tahu kenapa Honda Bapak ini selamat. Bisa jadi yang membuat selamat Honda kita itu adalah uang yang 18.000 tadi yang kita kasih ke tukang parkir. Karena dia berdoa, dari sekian banyak doanya, apa doanya? Mudah-mudahan Allah selamatkan Bapak. 18.000 uang yang kecil, tetapi subhanallah, dengan 18.000 itu Allah selamatkan kita dari kecelakaan dan musibah.